gara-gara standar TikTok. Standar TikTok anjing. Standar TikTok merusak kebanyakan standar TikTok minta dijemput. Pernah nggak sih lu ngerasa hidup lu makin kesini kayak makin dikendalikan sama media sosial, terutama TikTok? Gue serius nanya. Soalnya gue sendiri pernah ngerasain, dan mungkin lu juga. Coba deh lu pikir, dalam sehari lu buka TikTok berapa kali? Dan dari situ, berapa banyak standar hidup yang pelan-pelan mulai terbentuk di kepala lu? Banyak yang ngerasa dirinya bebas, padahal diam-diam lagi dikurung oleh standar algoritma. Algoritma itu nyusun playlist kehidupan, dan kita cuma jadi penonton yang nurut. Standar kecantikan, standar fashion, standar pencapaian, semua datangnya bukan dari refleksi diri, tapi dari apa yang viral. Gue pernah banget kena efek ini. Dalam hubungan, gue sempat pengen cewek gue harus secantik cewek-cewek di FYP. Bukan karena dia kurang, tapi karena kepala gue udah keburu kemakan sama standar cantik yang terus-terusan lewat di layar HP. Gue jadi ngerasa, pasangan gue harus selalu tampil flawless, harus punya gaya yang estetik, harus mirip selebgram. Padahal gue nggak sadar kalau itu bukan keinginan asli gue, tapi racun visual yang tertanam karena terlalu sering scrolling. Standar itu bikin gue nggak bisa menikmati hubungan yang sebenarnya udah cukup. Urusan fashion juga sama. Gue ngerasa kalau nggak pakai Adidas Samba, gue nggak keren. Gue lihat semua orang di TikTok pakai sepatu itu, dan secara nggak sadar, gue mulai minder sama diri gue sendiri cuman karena sepatu. Gue jadi ngerasa kurang, padahal sepatunya masih bagus, masih layak pakai. Tapi karena di FYP sepatu yang keren cuman itu, gue jadi mikir gue nggak selevel. Lama-lama, standar ini bukan cuma soal gaya, tapi udah masuk ke harga diri. Dan parahnya, gue nggak sadar kalau hidup gue mulai dikendalikan hal-hal yang nggak penting. Dari situ, gue mulai sadar bahwa gue bukan satu-satunya. Banyak orang juga mengalami hal yang sama. Mereka merasa tidak cukup hanya karena melihat orang lain terlihat bahagia. Mereka merasa gagal hanya karena belum bisa liburan, belum punya pasangan mapan, atau belum bisa tampil kayak influencer. Padahal, semua itu bisa jadi ilusi. Makanya sekarang muncul istilah baru, disetir FYP. Ini bukan sekadar istilah viral, tapi benar-benar kondisi psikologis yang dialami banyak orang hari ini. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa kita bisa sampai disetir FYP? Kok algoritma bisa segitu kuatnya mengatur arah hidup seseorang? Emangnya ada penjelasan psikologisnya? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakuin biar nggak jadi korban tren tanpa arah? Yuk, kita bahas semuanya secara mendalam, supaya kita bisa bedain mana hidup yang lahir dari kesadaran, dan mana yang cuman hasil ikut-ikutan. Istilah disetir FYP mungkin awalnya terdengar lucu, kayak cuma candaan anak TikTok. Tapi coba lu pikir lagi dalam-dalam. Ini bukan sekadar istilah, tapi deskripsi nyata tentang bagaimana algoritma mengatur cara orang berpikir, merasa, dan bertindak. TikTok bukan cuma aplikasi hiburan, tapi alat yang punya kekuatan untuk membentuk norma sosial baru. Dan ketika seseorang mulai menjalani hidupnya berdasarkan apa yang sering muncul di FYP, dari gaya berpakaian, standar pasangan, cara ngomong, sampai mimpi-mimpinya sendiri, itulah yang disebut sebagai disetir FYP. Algoritma TikTok bekerja sangat canggih. Dia ngumpulin data dari setiap aktivitas kita. Video yang kita tonton sampai habis, yang kita like, yang kita skip, yang kita share, bahkan durasi nontonnya. Dari situ dia bikin peta minat kita, dan mulai menyajikan video-video yang secara emosional kuat buat kita. Tapi, disinilah bahayanya. Ketika satu topik sering muncul, kita mulai anggap itu sebagai kebenaran umum. Padahal itu cuma bias data, bukan realita hidup yang seimbang. Kalau kita sering lihat konten liburan mewah, kita mulai merasa liburan itu keharusan. Kalau sering lihat pasangan romantis, kita jadi mikir cinta itu harus selalu penuh kejutan dan hadiah. Tanpa kita sadari, standar hidup kita mulai dibentuk bukan berdasarkan kebutuhan pribadi, tapi berdasarkan konten yang viral. Kita mulai berpikir bahwa semua orang harus mapan di usia muda, harus punya mobil, harus tinggal di apartemen estetik, harus punya circle pertemanan keren. Padahal kenyataannya, enggak, semua orang punya jalur hidup yang sama. Tapi karena kita terus dijejali standar ideal versi algoritma, kita mulai merasa gagal hanya karena hidup kita enggak sesuai dengan itu. Ini yang bikin hidup jadi melelahkan, penuh tekanan, dan jauh dari rasa cukup. Yang lebih menakutkan lagi, orang yang disetir FYP seringkali enggak sadar kalau dia lagi dikendalikan. Dia pikir itu semua keinginannya sendiri, padahal itu hasil dari exposure berulang. Dia pikir dia bebas memilih, padahal yang dia pilih adalah apa yang paling sering muncul. Disinilah kekuatan media sosial bekerja. Bukan dengan memaksa, tapi dengan menyusup ke alam bawah sadar kita. Dan kalau kita nggak punya kesadaran kritis, maka hidup kita bisa sepenuhnya diarahkan oleh konten yang dibuat orang lain, bukan oleh nilai hidup kita sendiri.
Secara ilmiah, fenomena ini bisa dijelaskan lewat teori dari psikolog sosial Leon Festinger yang dikenal sebagai Social Comparison Theory. Teori ini menyebutkan bahwa manusia punya kecenderungan alami untuk membandingkan diri dengan orang lain. Ini bukan hal negatif, karena sejatinya manusia memang makhluk sosial yang butuh referensi untuk menilai dirinya sendiri. Tapi permasalahan muncul ketika media sosial memperluas referensi ini ke level yang ekstrim. Dulu kita cuma banding-bandingin diri dengan teman sekolah, tetangga, atau rekan kerja. Sekarang, kita bandingin diri kita dengan selebgram, artis, dan orang-orang asing dari seluruh dunia yang kehidupannya enggak kita tahu pasti. Yang lebih rumit, di media sosial orang hanya menampilkan sisi terbaik dari hidupnya. Fenomena ini dikenal dengan istilah highlight reel effect. Orang enggak akan posting saat mereka berantem sama pasangan, stres karena tagihan, atau insecure karena jerawat. Yang mereka tunjukkan adalah liburan, mobil baru, kado mewah, dan senyuman sempurna. Masalahnya, ketika kita konsumsi itu setiap hari, kita mulai percaya bahwa hidup seharusnya selalu bahagia, estetik, dan teratur. Kita mulai ngerasa aneh kalau kita sedih, lelah, atau bingung. Padahal itu bagian wajar dari kehidupan. Akhirnya, muncul standar palsu dalam pikiran kita. Kita merasa harus punya ini dan itu, harus terlihat seperti ini dan itu, padahal semua itu lahir dari asumsi yang dibentuk oleh konten visual, bukan refleksi diri. Celakanya, ketika standar itu nggak bisa kita capai, kita mulai merasa rendah diri, gagal, bahkan jadi benci sama diri sendiri. Banyak orang yang akhirnya terjebak dalam lingkaran overthinking, stres, bahkan depresi, hanya karena merasa hidupnya enggak sekeren yang ada di timeline. Dan yang lebih parah, ada sebagian orang yang hanya ingin hasil, tapi enggak mau usaha. Mereka punya ekspektasi tinggi soal pasangan, karier, gaya hidup, tapi lupa berkaca. Mereka hanya ingin numpang di sistem, berharap bisa hidup seperti FYP, tanpa benar-benar bekerja ke arah situ. Ini yang dinamakan mental benalu, standar tinggi, tapi kontribusi nol. Padahal kalau mau dapat yang setara FYP, lu juga harus kerja setara di dunia nyata, bukan cuma nuntut kenyamanan dari ilusi digital. Efek dari semua ini enggak main-main. Standar hidup yang lahir dari TikTok dan media sosial bisa menyebabkan tekanan mental yang kronis. Banyak orang merasa tertinggal hanya karena belum mencapai hal yang dilihat dari layar. Mereka merasa hidupnya lambat, membosankan, enggak berkembang, hanya karena perbandingan instan yang mereka lakukan lewat FYP. Padahal kenyataannya, hidup bukan perlombaan cepat-cepatan, tapi perjalanan masing-masing. Tapi karena tiap hari dicekokin standar hidup orang sukses, kita mulai ngerasa gagal, bahkan sebelum mulai. Ini yang pelan-pelan menggerogoti rasa percaya diri dan semangat hidup. Data dari World Happiness Report 2019 menunjukkan adanya korelasi negatif antara penggunaan media sosial dengan tingkat kebahagiaan. Artinya, semakin sering seseorang menggunakan media sosial, khususnya untuk membandingkan diri, maka semakin rendah tingkat kepuasan hidupnya. Ditambah lagi, penelitian dari American Journal of Epidemiology 2017 juga menemukan bahwa penggunaan media sosial yang tinggi berkontribusi langsung pada meningkatnya rasa cemas, stres, dan depresi. Dan hal ini makin parah, karena banyak orang enggak sadar kalau mereka udah masuk ke jurang ini. Mereka ngerasa cuma scroll buat hiburan, padahal efek psikologisnya bisa sangat dalam dan panjang. Yang lebih tragis, beberapa orang bahkan mengukur harga dirinya dari jumlah like, view, dan komentar. Validasi eksternal jadi candu. Mereka jadi kehilangan kemampuan untuk menikmati hidup yang sederhana, untuk merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Semua itu terjadi karena hidup mereka sudah digeser dari realita ke highlight, dari esensi ke impresi, dari makna ke tampilan. Dan selama kita terus terjebak di situ, maka kedamaian akan selalu jadi hal yang jauh.